warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febriani Putri dari Prodi IPS Universitas Bina Bangsa, Serang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peranan spesialisasi dan pertukaran perekonomian. Pengertian peranan spesialisasi atau perdagangan internasional. Perdagangan dalam ilmu ekonomi adalah pertukaran barang, jasa, aset, atau uang secara sukarela antara satu orang atau organisasi. Karena hal ini dilakukan dengan kedua pihak dalam transaksi tersebut harus yakin mereka akan memperoleh keuntungan dari pertukaran itu. Adapun perdagangan internasional adalah perdagangan di antara penduduk dua negara. Penduduk itu bisa saja berupa individu, perusahaan, atau bentuk-bentuk badan yang lainnya. Perdagangan internasional dilakukan karena ada keuntungan dari pertukaran sukarela kedua belah pihak. Di lain pihak adanya endowment faktor, yaitu kualitas, kuantitas, dan komposisi sumber daya yang berbeda antara suatu barang dan jasa berbeda. Adanya kenyataan ini menyebabkan adanya perdagangan antar negara. Adapun manfaat perdagangan internasional, yaitu menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar, dan menambah keuntungan dan transfer teknologi modern. Selanjutnya, ada faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Faktor-faktor penghambat perdagangan internasional yaitu tidak amannya suatu negara kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak stabilnya kurs mata uang asing, pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. Kualitas sumber daya yang rendah dan perbedaan mata uang antar negara. Adapun konsep keuangan internasional, yaitu manfaat utama dari perdagangan internasional adalah pencapaian standar kehidupan. Manfaat tersebut berasal dari ekspoliasi efisiensi produksi relatif di berbagai negara. Sedangkan biaya perdagangan internasional adalah gejala awal munculnya risiko kurs dan risiko negara. Metode dan pasar telah berkembang sehingga kemungkinan perusahaan tersebut menghindari risiko tersebut. Dan mereka perdagangan internasional telah menjadi semakin penting. Maka semakin penting pula untuk mempelajari metode dan pasar tersebut. Keuangan internasional juga telah menjadi topik yang semakin penting karena meningkatnya globalisasi pasar keuangan. Adapun konsep ekonomi internasional. Ekonomi internasional juga membahas akibat saling ketergantungan antar negara dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Ini lingkup mikro, misalnya menyangkut masalah jual beli secara internasional atau ekspor-impor. Kegiatan jual beli tersebut melahirkan perdagangan internasional. Perdagangan internasional tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi yang berdasarkan salah satu bahasan dalam analisa ekonomi mikro. Sedangkan dalam analisa ekonomi makro yaitu masing-masing pasar saling berhubungan satu dengan lain yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kesempatan kerja. Secara khusus, ekonomi internasional membahas mengenai teori perdagangan internasional, neraca pembayaran, dan pasar valuta asing, serta makroekonomi perekonomian terbuka. Berikut ada teori ekonomi internasional
internasional bisa mencakup dalam dua kategori, yaitu pertama, satu teori murni perdagangan internasional atau the pure theory of international trade. Teori ini membahas dasar terjadinya perdagangan barang dan jasa antar negara serta keuntungan-keuntungan dalam perdagangan. Dan yang kedua, teori kebijakan perdagangan atau the theory of commercial policy. Teori ini mempelajari alasan dan akibat timbulnya pembatasan-pembatasan terhadap arus bebas perdagangan. Yang ketiga, ada teori pertukaran ekonomi. Menurut Mahmud, dalam sistem ekonomi Islam, transaksi murabaha adalah transaksi yang bisa disejajarkan dengan teori pertukaran yang disampaikan oleh Hume. Murabaha menekankan adanya keterbukaan antara penjual dan pembeli tentang biaya yang dikeluarkan serta imbalan atau keuntungan yang didapatkan dari transaksi yang dilakukan. Atau objek pertukarannya baik barang maupun jasa juga harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, kuantiti, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Akad atau kontrak yang termaksud dalam kontrak-kontrak jual beli, upah mengupah, sewa menyewa. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling menukarkan asetnya baik real maupun finansial aset. Akhirnya, setelah mempresentasikan materi yang rumit ini, waktunya saya lega buat tidur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.